Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video pembahasan soal sistem pernapasan part 2. Langsung aja kita mulai. Nomor 16, alat yang digunakan untuk mengukur volume dan kapasitas paru-paru adalah yang E, jawabannya spirometer. Jadi berbicara mengenai spirometer, ini berhubungan sama suatu pemeriksaan yang namanya spirometri. Nah, spirometri itu apa sih? Jadi spirometri itu adalah pemeriksaan standar yang dilakukan untuk menilai fungsi paru-paru. Tes ini dapat membantu dokter dalam mendiagnosis dan memantau kondisi paru-paru pasien. Spirometri dilakukan menggunakan alat khusus nih yang disebutnya adalah spirometer. Spirometer ini dapat mengukur volume udara yang dihirup dan dikeluarkan oleh paru-paru, kemudian kecepatan pernapasan, serta kapasitas paru-paru pasien. Nomor 17, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada proses pernapasan. Jadi ada 5 pilihan. Yang pertama itu otot antar tulang rusuk berelaksasi. Yang kedua, otot diafragma berelaksasi. Yang ketiga, volume rongga dada mengecil. Kemudian yang keempat, diafragma mendatar. Yang kelima, tulang rusuk terangkat. Nah, soalnya adalah peristiwa yang terjadi pada ekspirasi pernapasan dada yaitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa urutan mekanisme ekspirasi pernapasan dada itu yang pertama, relaksasi otot antar tulang rusuk. Kemudian tulang rusuk ini menurun ya, atau mengecil. Rongga dada juga ikut mengecil. Paru-paru juga ikut mengecil. Namun tekanan udara dalam paru-paru ini justru tinggi. Baru udara itu keluar dari paru-paru. Nah, dilihat dari penjelasan di samping, maka yang paling cocok atau yang paling sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada ekspirasi pernapasan dada itu adalah nomor 1 dan juga 3. Otot antar tulang rusuk berelaksasi dan volume rongga dada mengecil. Selanjutnya adalah nomor 18. Jadi soal ini agak unik nih, berbeda dari yang lain ya, karena di sini bukan teori tapi hitungan. Jadi soalnya itu Putra ingin membandingkan kecepatan pernapasan dan volume udara pernapasannya pada waktu beristirahat dan setelah berolahraga. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut. Jadi di situ ada tabel ya. Keterangan yang pertama itu aktivitasnya itu ada 2, istirahat dan setelah berolahraga. Kemudian keterangan kedua itu ada kecepatan pernapasan per menit, di mana istirahat itu 12 dan setelah berolahraga itu 24. Nah, yang keterangan ketiga itu volume udara pernapasan per cm kubik. Saat istirahat itu 500 dan setelah berolahraga itu 1000. Nah, pertanyaannya, pertambahan volume pertukaran udara setiap menit yang dihasilkan dari aktivitas olahraga yang dilakukan Putra yaitu, nah, cara menghitung pertambahan volume pertukaran udaranya itu, yang pertama kita menggunakan rumus kecepatan pernapasan dikali dengan volume udara pernapasan. Karena di sini ada 2 keadaan ya. Yang pertama ketika dia istirahat dan yang kedua itu setelah berolahraga. Maka kita harus menghitung dulu satu-satu. Yang pertama, saat istirahat itu kecepatan pernapasannya adalah 12. Berarti 12 dikali dengan volume udara pernapasannya itu 500. Jadi untuk yang istirahat itu hasilnya adalah 6000 cm kubik. Yang kedua itu ada setelah berolahraga. Kita lihat bahwa kecepatan pernapasannya itu sebesar 24 dan volume udara pernapasannya itu 1000. Baru kita kalikan, hasilnya ketemu 24.000 cm kubik. Nah, selanjutnya karena yang ditanya itu pertambahannya, jadi otomatis kita harus intinya tuh mencari selisihnya lah. Nah, berarti rumusnya itu volume pertukaran udara setelah berolahraga dikurang volume pertukaran udara ketika istirahat. Karena intinya kita harus mengurangkan yang besar dikurang yang kecil untuk tahu pertambahannya itu berapa. Nah, berarti 24.000 dikurang 6.000 hasilnya adalah yang D, 18.000 cm kubik. Nomor 19, soalnya pengangkutan CO2 dari jaringan menuju paru-paru oleh darah sebagian besar dalam bentuk, jawabannya adalah yang C, ion bikarbonat. Jadi karbon dioksida itu kan merupakan hasil dari proses respirasi. Nah, di dalam pembuluh darah, karbon dioksida yang diangkut itu sebenarnya dapat dijumpai dalam 3 bentuk. Antara lain yang pertama, terlarut dalam plasma, yaitu dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3. Yang kedua itu terikat pada hemoglobin, yaitu dalam bentuk karbominohemoglobin. Dan yang ketiga terikat pada sel darah merah, yaitu dalam bentuk asam karbonat atau H2CO3.
Nomor 20, susunan dan fungsi alveolus yang tidak normal dapat menyebabkan penyakit. Jawabannya adalah yang E, emfisema. Sebelumnya untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa mengidentifikasikan dulu satu-satu dari pilihan A sampai dengan pilihan E. Yang pertama yang A itu adalah TBC, TBC atau tuberkulosis. TBC ini adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi tidak ada kaitannya dengan alveolus ya. Yang B, asma. Asma itu adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernapas. Dari penjelasannya kita tahu bahwa ini berkaitan dengan peradangan pada saluran pernapasan, jadi tidak ada kaitannya dengan alveolus. Selanjutnya yang C, difteri. Difteri itu adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan serta dapat mempengaruhi kulit. Nah, dari penjelasan barusan, berarti difteri ini berkaitannya dengan bagian hidung ya, yaitu selaput lendir dan tenggorokan juga. Jadi tidak ada kaitannya dengan alveolus gitu. Selanjutnya yang D, influenza, yang lebih dikenal dengan sebutan flu. Influenza ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari familia Orthomyxoviridae atau virus influenza. Nah, ini udah sangat jelas banget bahwa kalau influenza itu disebabkan karena suatu virus ya, jadi nggak ada kaitannya dengan alveolus. Yang E itu emfisema. Emfisema ini adalah penyakit kronis akibat kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Jadi seiring waktu kerusakan kantong udara ini lama-lama akan semakin parah, sehingga membentuk satu kantong besar dari beberapa kantong kecil yang pecah. Dari penjelasan ini jelas banget bahwa untuk soal nomor 20 yang paling tepat adalah yang E, emfisema, karena berkaitan dengan kerusakan pada kantong udara atau alveolus. Selanjutnya kita lanjut untuk membahas bagian 2 atau isian singkatnya. Nomor 1, volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas maksimal disebut, jawabannya adalah volume residu. Volume residu atau volume sisa ini merupakan volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas maksimal, di mana besarnya volume residu ini sekitar 1000 cc. Oke, selanjutnya adalah nomor 2, penyakit yang disebabkan karena masuknya udara di dalam pembuluh darah sehingga paru-paru menjadi bengkak dinamakan. Jawabannya adalah emfisema. Jadi apa itu emfisema? Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung di pilihan ganda ya. Jadi penyakit emfisema itu adalah penyakit yang disebabkan oleh paru-paru yang mengalami pembengkakan karena masuknya udara ke dalam pembuluh darah. Nah, seiring berjalannya waktu, kerusakan kantong udara ini semakin parah sehingga membentuk suatu kantong besar dari beberapa kantong kecil yang pecah. Selanjutnya nomor 3, oksigen yang masuk ke dalam tubuh manusia bebas dari partikel debu karena telah mengalami penyaringan di dalam hidung oleh, jawabannya adalah rambut hidung. Jadi rambut hidung merupakan bagian hidung yang memiliki fungsi untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung itu tidak akan mencapai ke sistem pernapasan yang lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah nomor 4, soalnya suatu proses masuknya udara pernapasan ke dalam tubuh disebut, jawabannya adalah inspirasi. Jadi inspirasi itu kan merupakan proses masuknya udara pernapasan ke dalam tubuh. Inspirasi dapat terjadi melalui 2 mekanisme nih. Yang pertama, inspirasi perut dan inspirasi dada. Nomor 5 soalnya, peradangan paru-paru yang mengakibatkan alveolus terisi cairan adalah kelainan yang disebut, jawabannya adalah pneumonia. Jadi pneumonia itu apa sih? Pneumonia merupakan infeksi yang menyerang salah satu atau kedua paru-paru, sehingga menyebabkan kantong udara di paru-paru tersebut meradang dan membengkak. Selain itu, kantong-kantong udara kecil yang berada di ujung saluran pernapasan akan dipenuhi dengan air atau cairan lendir ya. Jadi itulah mengapa pneumonia itu sering disebut juga dengan istilah paru-paru basah. Jadi untuk yang nomor 5 yang paling tepat jawabannya adalah pneumonia. Selanjutnya adalah nomor 6, soalnya gas hasil pembakaran yang dapat berikatan dengan hemoglobin sehingga dapat membahayakan kesehatan adalah, jawabannya adalah karbon monoksida. Jadi karbon monoksida itu apa sih? Jadi karbon monoksida atau CO adalah gas yang dihasilkan dari beragam proses, termasuk pembakaran batu bara, kayu, dan penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor. Gas karbon monoksida ini tidak berbau, berwarna, dan tidak bisa dirasakan. Ketika seseorang terpapar atau menghirup gas karbon monoksida, kemampuan darah untuk mengikat oksigen akan berkurang.
Hal ini terjadi karena gas CO lebih mudah terikat dengan hemoglobin dan kemudian membentuk karboksihemoglobin atau COHB. Semakin banyak COHB yang terbentuk, maka akan semakin sedikit oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh. Akibatnya, tubuh akan mengalami kekurangan oksigen atau disebut dengan hipoksia. Jadi, untuk yang nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah karbon monoksida. Selanjutnya adalah nomor 7. Katup pada pangkal tenggorokan yang mengatur proses pernapasan dan pencernaan disebut, jawabannya adalah epiglotis. Jadi, epiglotis merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Katup ini berfungsi menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan, agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Epiglotis akan membuka jika udara pernapasan masuk organ pernapasan, dan akan menutup jika makanan masuk ke organ pencernaan. Jadi di bawah merupakan ilustrasi di mana sih letak epiglotis itu. Nomor 8, soalnya, struktur penyusun paru-paru adalah, jawabannya adalah alveolus. Jadi alveolus itu apa sih? Alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding tipis yang terdapat di ujung saluran udara terkecil atau bronkiolus yang ada di dalam paru-paru yang di dalamnya berisi udara. Fungsi alveolus bagi proses pernapasan sendiri adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bisa dilihat, di bawah ini adalah gambar bagaimana bentuk dari alveolus. Nomor 9, pernapasan yang menggunakan peran aktif otot diafragma dan otot dinding rongga perut adalah pernapasan. Jawabannya itu adalah pernapasan perut. Jadi proses ekspirasi perut itu diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Ini yang menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Maka volume rongga dada akan mengecil dan tekanannya meningkat, sehingga udara di dalam paru-paru itu akan keluar. Pernapasan perut itu biasanya terjadi ketika kita itu sedang tidur, salah satu contohnya. Selanjutnya adalah nomor 10, saat otot tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam rongga dada menjadi, jawabannya adalah menjadi kecil. Soal di atas merupakan mekanisme inspirasi pernapasan dada, di mana terjadi kontraksi pada otot tulang rusuk, kemudian rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru rendah, dan udara masuk ke paru-paru. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nomor 10 itu yang paling tepat, jawabannya adalah menjadi kecil.